Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Ibu Ketua KPAI, rekan-rekan beliau hadir, berkenan hadir walaupun mendadak. Terima kasih Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu AI Mariyati Solihah, MSI. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Kemudian yang kami hormati Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Henry Umar, serta penyidik, rekan saya Kanit dari Subdit Siber di Reskrimsus Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan wartawan atau media yang berbahagia. Kami akan menjelaskan bagaimana pengungkapan kasus penyebaran video porno anak. Ini sangat memprihatinkan kasusnya, berkat kesiapsiagaan dan kecermatan rekan-rekan Subdit Siber di Reskrimsus Polda Metro Jaya yang setiap hari dan setiap saat melaksanakan patroli siber. Ya, ini berawal dari patroli siber yang sangat teliti, cermat, akhirnya mendapati akun X yang menjual konten video porno anak. Ya, definisi anak secara hukum adalah di bawah 18 tahun itu anak. Ya, tapi ini anak-anaknya masih kecil. Sebelum kami memberikan Pak Wadir Reskrim untuk menjelaskan, kami izin mengimbau ya rekan-rekan, tolong kita stop penyebaran video porno anak. Ya, karena menyebarkan transmisi elektronik yang berbau pornografi ini juga dapat dipidana. Makanya beliau pernah hadir, Ibu Ketua KPI, karena ini atensi supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Dengan alasan nanti ada yang iseng menyebarkan, kemudian menyebarkan lagi, tolong stop di kita. Ini akan dikembangkan terus oleh jajaran Krimsus. Dari mulai pembuatnya, penyebarnya akan dikejar. Ya, jadi kami himbau ke masyarakat agar jangan melanjutkan proses ini. Kemudian kami juga menghimbau yang kedua, bagi siapapun, ya walaupun kami Polda Metro Jaya sudah ada patroli siber, kami juga berharap masyarakat yang mengetahui ada penyebaran, ada yang mengiklankan melalui kanal-kanal medsos, tolong diinformasikan ke Polda Metro Jaya atau bisa menghubungi 110. Silakan kita sama-sama bersepakat memberantas ya pornografi anak ini khususnya supaya tidak berlanjut. Ya. Selanjutnya kami persilakan Pak Wadir Krimsus untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ai Mariyati Solihah selaku Ketua KPAI Indonesia. Terima kasih Ibu atas kehadiran pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya serta seluruh jajaran. Yang kami hormati juga rekan-rekan penyidik dari Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini untuk kita hadir bersama dalam rangka preskon sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kami akan menjelaskan terkait dengan press konferensi kita pada pagi hari ini. Jadi kami jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 dari unit 4 Subdit 4 Cybercrime
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang dengan berinisial DY di wilayah Kampung Rorotan di Jalan Kali Abang, Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada pukul lebih kurang 18.30 WIB. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diamankan dengan inisial DY ini adalah bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun memuat sebuah informasi ke dalam media elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan, dan juga perbuatan yang bersangkutan ini diduga yaitu memperdagangkan, mempertontonkan, dan memanfaatkan atau menyimpan produk pornografi. Jadi dapat kami jelaskan kronologis penangkapan yang telah dilakukan oleh jajaran kami dari Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 anggota siber telah melaksanakan kegiatan patroli siber sebagaimana biasanya, dan kemudian menemukan sebuah akun Twitter dengan atas nama Dedek Gemes, kemudian memiliki username yaitu Balapchan, @balapchan, di mana akun ini kemudian mempromosikan link akun Telegram berbayar yang menjual muatan video pornografi, di mana yang dieksploitasi adalah anak-anak di bawah umur, dengan link t.me/join VVIP yuk. Lalu dari hasil temuan ini, tim penyidik kami melakukan kegiatan social engineering, berupaya untuk berkoordinasi dengan akun Twitter ini, sehingga akhirnya terjadi komunikasi. Kemudian akun ini menawarkan paket penjualan video porno, sebagaimana kami sampaikan tadi, dengan subjeknya adalah anak-anak di bawah umur, yang kemudian akan dikirimkan ke grup atau channel Telegram, tetapi dengan persyaratan bahwa si pengguna ini harus membayarkan terlebih dahulu ke rekening milik si terduga pelaku. Itu pun tarifnya juga berbeda-beda. Contohnya apabila dia ingin aktif dalam 5 grup, itu harus membayar Rp100.000. Kemudian ke dalam 10 grup itu membayar Rp150.000. 15 grup Rp200.000, dan terakhir 20 grup itu harus membayarkan uang sebanyak Rp300.000. Kemudian setelah calon pembeli ini mentransferkan sejumlah uang, ya, kemudian ada 2 cara pentransferan. Yang pertama yaitu melalui aplikasi Dana, yang kedua langsung ke rekening BCA. Yang kedua-duanya pembayaran ini adalah langsung ke pemilik rekening ataupun akun atas nama tersangka DY. Kemudian setelah mengirimkan bukti transfer pembayaran, si calon pembeli ini kemudian akan diundang oleh si pelaku ke dalam grup Telegram. Diundang ke dalam grup Telegram dengan diberikan link Telegram tersebut oleh si pelaku.
Nah, kemudian di dalam grup inilah para pembeli ini bisa menikmati video konten yang bermuatan pornografi anak dengan karakter grup yang bermacam-macam. Dan 3 grup yang paling besar atau yang paling banyak penggunanya, yaitu bisa kami jelaskan. Yang pertama yaitu VVIP Bocil, yang kedua VVIP Indo Bocil 1, dan yang ketiga VVIP Indo Bocil 2. Yang setelah dilakukan pengecekan dan pendalaman oleh penyidik kami, ditemukan fakta bahwa perbuatan ini sudah dilakukan semenjak bulan November tahun 2022. Kemudian sudah pernah mentransmisikan kurang lebih sebanyak 2010 video, yang semuanya adalah video pornografi yang dengan subjeknya para anak-anak di bawah umur. Kemudian dari 3 grup Telegram tadi, itu dapat kami rincikan dari 2010 video ini, di VVIP Bocil itu terdapat sudah ditransmisikan sebanyak 916 video. Kemudian di VVIP Indo Bocil 1 itu sudah transmisikan sebanyak 869 video. Dan di VVIP Indo Bocil 2 itu sudah transmisikan sebanyak 225 video. Diperkirakan dari perbuatan ini, di mana dilakukan semenjak bulan November tahun 2022. Jadi kalau kita kalkulasikan perbuatan si terduga pelaku ini sudah mencapai sekitar 1 tahun 8 bulan. Sudah mendapatkan keuntungan, kita perkirakan mencapai angka yang di atas ratusan juta rupiah. Dengan perhitungan di awal tadi, kalau 5 grup 100.000 dan seterusnya. Kemudian kami sampaikan temuan dari hasil penyidikan, dari hasil penggeledahan device pelaku, didapatkan juga bahwa terdapat 398 pelanggan aktif per 29 Mei tahun 2024. Yang mana pelanggan tersebut diambil dari jumlah pelanggan yang ada di 3 grup Telegram yang kami sampaikan tadi. Yaitu di VVIP Bocil, itu ada sebanyak 332 pelanggan. VVIP Indo Bocil 1 ada sebanyak 61 pelanggan. Dan VVIP Bocil 2 itu ada sebanyak 5 pelanggan. Kemudian kami sampaikan juga bahwa modus operandi yang dipergunakan oleh si pelaku ini, bahwa si pelaku ini merupakan sebagai admin yang bersangkutan menguasai 8 akun Twitter dengan username Balapchan, Tumzuk, Tumfuk, Crispy, Cerskam, Tismbul, AmbiFL, Cejuyek _Dina, yang semuanya kegiatannya adalah mempromot atau mempromosikan link Telegram sebagaimana yang kami sampaikan tadi, yaitu t.me/join VVIPU, yang menghubungkan ke akun Telegram yang menjual konten asusila anak-anak di bawah umur yang bernama Real Admin Group. Untuk total grup yang dimiliki oleh si pelaku ini memiliki 105 grup. Jadi bisa dipilih oleh pelaku grup mana yang akan diberikan untuk calon pembeli ini, grup mana yang akan diberikan untuk calon pembeli lainnya. Channel Telegramnya di antara lain sebagai yang disampaikan tadi ada VVIP Bocil, Bocil 1, Bocil 2, Indo Viral, Selebgram, Live Barbar, Skandal, FCS, Asia, dan lain-lain. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Direktorat Siber Polda Metro Jaya, kami ulangi, Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kami telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara DY.
Junto pasal 27 ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kemudian dijuntokan ke dalam pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah. Itu yang pertama yang sudah kami lakukan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara DY. Kemudian kami juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Yang pertama yaitu penyitaan terhadap barang bukti handphone merek Xiaomi jenis Poco M4 Pro warna kuning. Kemudian juga handphone iPhone 13 berwarna biru juga milik dari terduga pelaku. Kemudian juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 buah rekening BCA atas nama DY. Kemudian 1 buah kartu ATM BCA. Kemudian langkah ketiga yang sudah kami lakukan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun baik itu Twitter ataupun Telegram yang sudah dipergunakan oleh pelaku untuk sarana mentransmisikan atau menyampaikan informasi berbuatan kesusilaan dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian kami juga sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening BCA dan rekening dana yang menjadi tempat pendampungan dana yang dilakukan oleh si pelaku untuk menampung dari para pembeli video-video yang kami sampaikan tadi. Untuk ke depan, kami akan melakukan koordinasi dengan beberapa saksi ahli, baik itu saksi ahli di bidang ITE, kemudian saksi ahli pornografi, dan juga saksi ahli di bidang pidana. Kemudian juga kami akan berkoordinasi dengan pihak KPAI untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi subjek dalam video-video pornografi yang sudah dilakukan oleh saudara terduga pelaku ini. Kemudian kami juga akan segera berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk dapat segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkannya kepada pihak jaksa penuntut umum. Mungkin demikian yang dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan media terkait dengan upaya yang telah kami lakukan, pengungkapan perkara yang telah kami lakukan dalam hal kasus penyebaran video pornografi yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadir. Rekan-rekan, selanjutnya kita dengarkan sambutan atau arahan dari Ibu Ketua KPAI ya. Nah, beliau sangat concern sekali. Last minute tadi saya hubungi beliau, undang, dan beliau sangat concern dan atensi terhadap ini. Mohon izin Bu, kami persilakan. Terima kasih Pak Kombes Pol Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati, saya banggakan di sini selain Pak Kabid Kabid Humas, Pak, ada Pak Wakadir Krimsus ya, yang sudah menyertakan KPAI. Ini disebut jarang, kami juga beberapa kali terlibat, disebut sering seyogianya. Memang ini internalisasi di tingkat kita karena kasusnya berkelindan dengan isu anak, jadi kami mengapresiasi sudah turut dilibatkan pagi ini teman-teman penyidik. Saya sangat mengapresiasi hari ini dengan kecepatan 3 hari ya kalau tidak salah, ini dari sejak dilakukannya operasi atau cyberpol di tingkat Polda Metro Jaya. Rekan-rekan awak media yang saya hormati,
sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wadir, Pak Kabid, bahwa situasi anak-anak dalam pornografi itu setidaknya menunjukkan dua kerentanan dalam kasus ini. Pertama, mereka menjadi subjek atas beredarnya orang-orang tindak kejahatan menggunakan anak di dalam membangun sebuah industri yang menghasilkan ya limpahan materi. Kita masih ingat ketika PPATK merilis di 2022 bahwa jumlah dana 114 miliar dalam 1 tahun itu dihasilkan dari salah satunya adalah TPPO dan pornografi anak. Hari ini di tahun 2024 kita masih baru di akhir tahun ya, akhir bulan Mei ini satu persatu kasus sudah menunjukkan angka yang fantastis, tadi hampir ratusan juta, dan bahkan waktu itu juga kita mendengar DPR menyampaikan hampir 200 triliun baru satu caturulan, artinya bulan Mei itu juga dihasilkan pornografi anak, TPPO dan judi online. Saya ingin mengatakan bahwa ini indikasi yang sangat besar anak-anak masuk menjadi talent, menjadi subjek pornografi di dalam percaturan industri seks yang masuk di dalam pornografi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja anak-anak ini juga sangat berpeluang menjadi pasar yang mereka dikirimkan, mereka kemudian juga menunjukkan dan mereka menikmati supaya ada dampak ketergantungan atas tayangan-tayangan tersebut kepada mereka. Ini tentu saja termasuk konten pornografi lainnya, bukan hanya konten anak, ya, tetapi konten dewasa dan lain sebagainya. Tentu dua hal ketergantungan atau kerentanan ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Sehingga KPAI menyebut 3 tahun terakhir adalah situasi darurat pornografi yang kemudian diikuti dengan berbagai pengungkapan dari aparat penegak hukum yang menunjukkan bahwa kompleksitas anak-anak kita masuk di dalam industri pornografi ini sudah sangat meluas dan bahkan ya masuk antar berbagai negara. Teman-teman masih ingat ketika Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan FBI telah membekuk beberapa pelaku yang itu kemudian salah satunya juga ada anak-anak yang menggunakan talent anak untuk disebarluaskan di berbagai negara. Hari ini Indo Bocil yang disebut, saya meyakini ini sepenuhnya adalah talent-talent anak Indonesia. Dan ini menjadi kepentingan besar, tadi dikatakan, baik itu perlindungan, baik itu pemulihan, baik itu pengembalian anak-anak kita untuk kembali bisa hidup dengan wajar. Ini yang menjadi target utama harus kita kembalikan kepada anak-anak yang butuh perlindungan. Teman-teman sekalian, tentu dari hasil penyidikan dan kemudian hari ini kita sudah mendapatkan laporan yang cukup komprehensif. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Polisian Polda Metro Jaya yang sudah dalam waktu 3x24 jam. Meskipun demikian, tentu ini masih PR, Pak, karena pengungkapannya saya kira bukan hanya seseorang yang berinisial DY di belakang saya ini. Ini harus terus kita ungkap karena setidaknya penerima manfaat atas situasi ini bukan hanya mereka yang menyebarkan, tetapi yang memproduksi konten ini. Kita harus kejar siapa mereka. Apakah terhubung dengan Indo Bocil 1-2 dan bahkan Bocil di antar negara. Saya juga mohon menjadi rekomendasi bersama koordinasi ditingkatkan dengan level yang lebih tinggi, baik itu kepolisian yang ada di berbagai negara tetangga kita, sejalan dengan wajah-wajah talent yang saya meyakini, karena ini ada lampiran di sini, ini bukan hanya anak Indonesia, tetapi juga ada anak-anak di negara tetangga. Tentu ini kerja besar kepolisian. Kita berharap, kita tentu menginginkan sebuah pekerjaan ini dengan sangat komprehensif dan tentu saja bisa mengungkap siapa sesungguhnya para pelaku yang sudah menjadikan kerentanan anak-anak kita masuk dalam kemunduran dan bahkan situasi yang menjebak anak-anak kita untuk mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat itu. Yang kedua, tentu selain mengapresiasi, kami mengharap koordinasi antar pemangku kepentingan diantaranya PPATK. Ini harus segera dilibatkan Pak Kombes, kemudian Pak Wadir,
Karena apa? Karena PPATK memiliki sejumlah kewenangan. Di antaranya ini tadi disampaikan ada yang berupa e-wallet dan yang berupa secara konvensional transfer rekening. Tadi saya mengejar angka berapa dari akumulasi hari ini sehingga bisa ditelusuri dari mana saja akumulasi anggaran atau dana itu sehingga bisa dilacak siapa penerima manfaat kemudian yang itu berasal dari bisnis pornografi ini. Yang ketiga, tentu kami juga akan memberi rekomendasi aktif setelah ini siapa anak-anak kita yang ada di dalam konten tersebut. Karena ini yang harus dijangkau dan diberikan sejumlah hak-haknya, karena tanpa itu kita tidak bisa membayangkan. Mungkin hari ini mereka sedang berada di sekolahan, sedang bermain dimanapun, tetapi ada bagian hidup yang mereka sangat viral dan mereka sudah dijual belikan secara pornografis. Ini tantangan kita. Padahal 2045 kita semua mungkin sudah entah di dunia mana dan mereka yang akan justru menjadi pemimpin di negara tercinta ini. Teman-teman sekalian, juga rekan-rekan kepolisian, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa tentu saja ini menjadi trigger ya. Hari ini Satgas TPPO sudah dibentuk di bawah Kemenko Polhukam. Dan ini mari menjadi bahan untuk kita sama-sama mengawasi apakah sudah berjalan atau tidak. Di tingkat Polda Metro saja kita sudah sampai segini banyaknya kasus yang diungkap, apalagi yang sudah diakumulasi terlaporkan kepada ketua gugus tugas kita di Menko Polhukam yang kemarin sudah dicanangkan. Tentu mari sama-sama ini menjadi alat kita bersama mengungkap bahkan mendesakkan bahwa pornografi anak di Indonesia harus dengan sangat serius kita tangani bersama untuk perlindungan dan kemajuan anak-anak Indonesia. Sekian, terima kasih atas kesempatannya Pak Kombes. Mudah-mudahan ke depan ungkap di lebih komprehensif lagi. Ini yang kita harapkan ya teman-teman sekalian, mari kita awasi bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik rekan-rekan, kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau berdua. Kami buka pertanyaan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman untuk penulisan ya. Silakan dari sebelah kiri saya dulu. Pasti mau nanya nih. Apa boleh? Oh, Mas Wildan dulu. Oke. Silakan. Pertanyaan ditujukan ke siapa? Pertanyaannya apa? Ya. Pak, udah biasa Detikkom ada dua pertanyaan. Yang pertama soal tadi kan ada 300 sekian pengguna ya Pak di beberapa grup itu. Apakah bakal dilacak juga dan bakal ditindak dan lain sebagainya? Terus yang kedua, motif pelaku melakukan aksinya ini apakah pure hanya untuk ekonomi atau emang dia punya kelainan seksual dan menyukai anak-anak gitu Pak? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Wildan. Jadi untuk 398 pengguna. Tes. Jadi 398 pengguna aktif ini itu pasti akan kami lakukan pemanggilan dan pengejaran kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan pasti juga berposisi sebagai saksi dalam kasus ini, dan nanti akan dari proses penyidikan lebih lanjut akan kami tentukan untuk status yang bersangkutan apakah sebagai saksi ataukah akan menjadi tersangka sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masingnya nanti. Kemudian untuk motif, sementara dari hasil penggalian untuk pemeriksaan si tersangka ini, yang bersangkutan ini untuk sementara adalah bermotifkan ekonomi. Yang bermotifkan ekonomi karena yang bersangkutan ini umurnya baru sekitar 24 tahun, dan juga setelah ditelusuri memang yang bersangkutan tidak ada kelainan ataupun gangguan masalah seksual, apakah termasuk pedofil atau segala macam, belum. Walaupun nanti pasti akan kami lakukan pemeriksaan secara kejiwaan terhadap si tersangka ini, tapi untuk sementara motifnya masih ekonomi. Kalau ada perkembangan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan dan hasil penyidikan lebih lanjut, pasti akan kami update kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Oke, Mas Wildan ya, jelas ya. Sebelah kiri ada lagi, silakan. Nggak ada, tengah. Ya, silakan.
Bang Thomas. Tuh kiri. Mik, tuh. Selamat siang Pak Wadir, Pak Kabid, Ketua KPAI dan Kanit. Saya Thomas dari Kumparan.com mau tanya, ini kan ada ratusan video ya dan kayaknya juga ada ratusan dalan anak-anak itu. Nah, ribuan video 2010. Nah, ada 2010 video. Nah, itu boleh diperjelas nggak, terutama untuk yang konten yang isinya video pornografi anak ini, dia dapat dari mana? Apakah itu dia memproduksinya sendiri ataukah dia membelinya dari pihak orang lain? Terus boleh diperjelas juga nggak nasib anak-anak ini itu melakukan video-video semua ini, video pornografi itu, apakah sudah diketahui apakah direkrut orang ataukah dengan secara sendirinya? Itu sih. Terima kasih. Baik, kami dari penyidik dari Unit 4 Subdit Cyber Polda Metro Jaya mencoba menjawab pertanyaan terkait dengan konten-konten tersebut. Dari tersangka DY ini, dia mendapatkan dari Twitter dengan dia profiling sendiri dan dia mendownload. Jadi dia bukan memproduksi, dia mencari sendiri dari jejaring media sosial, baik itu dari Twitter ataupun dari akun-akun lainnya. Demikian. Jadi mencari sendiri ya, mencari sendiri. Mas Thomas ya. Oke. Silakan dari iNews tadi, Mbak mau nanya ya? Udah sama? Oke. Baik, silakan. Selamat siang, Gio dari Kompas. Kalau dari konten-konten yang ini kan kita bisa melihat ada anak-anak. Sebenarnya untuk Ibu Ai, Ibu ini kan mengarah ke masalah pedofil juga nih nanti akhirnya nih dengan tersebarnya video-video ini. Nah, bagaimana nanti kemudian langkah-langkah KPAI atau mungkin nanti berkoordinasi dengan kepolisian atau dengan stakeholder lainnya untuk menanggulangi atau penanganan pengawasan terutama agar kemudian tidak ada tindak lanjut lagi nih, tidak hanya pornografi tapi kemudian nanti ada kekerasan seksual yang kemudian nanti menyusul. Itu, terima kasih. Ya, Mas Igo dari Kompas ya. Ya, itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami akan mengejar seluruh subjek ini by name, by address anak-anak kita, sehingga kita bisa mendengar langsung apa yang mereka alami. Dan yang paling penting adalah proses pemulihan. Karena mungkin bagi anak-anak ini jangka pendek mereka dapat seceng dua ceng ya, kalau dilihat dari yang di Polresta Bandara Suta. Itu jelas diproduksi, disebarkan. Makanya kerjasama dengan FBI kita bisa bekuk beberapa pelakunya. Talent anaknya juga sampai kita temukan. Nah, ini kan prosesnya tadi penyidik sampaikan, mereka browsing gitu ya. Tetapi dengan adanya anak Indonesia di situ, saya harus mengatakan ini kerja berat, kerja keras yang harus dilakukan berbagai pemangku kepentingan. Bagaimana caranya? Tentu kenali dulu siapa anak-anak ini, dan kemudian satu anak, satu kepentingan, satu pemulihan, teman-teman. Ini yang membuat kita sangat prihatin karena di dalamnya hampir 3.500-an, 2.100 berapa tadi konten itu mayoritas anak Indonesia gitu ya. Nah, tentu saja kalau melihat dari siapa yang harus leading sektornya, baik itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kemensos gitu ya, seluruh layanan yang ada di provinsi, karena nanti terlihat ini anak dari mana didatangkannya gitu, atau sumber-sumber informasi atau kontennya dari mana, ini yang akan kita jangkau segera. Tentu habis ini KPAI sangat berkepentingan untuk rapat koordinasi tindak lanjut. Selain kami tetap memohon pada kepolisian harus sampai pada objeknya ini di mana anak-anak ini, kita bisa langsung mengakses kemana, dan tentu saja langkah seterusnya adalah yang tadi disampaikan, kepentingan memulihkan kita semua. Terkait pedofil, saya kira kawan-kawan sekalian, kita belum bisa menjustifikasi apakah ini proyek dari orang-orang pedofil, karena memang harus melewati sejumlah pemeriksaan. Tadi pun tidak secara konkret ya apakah ini bagian dari pasarnya pedofil atau bukan. Tapi yang paling utama adalah tentu kita melihat bahwa pornografi anak sudah sedemikian besar pasarnya di Indonesia.
Ini yang harus kita jadikan tanda petik ya. Saya meyakini bukan hanya soal pedofil ya, tapi memang di sini soal bisnisnya yang begitu besar ya, dan motif yang tadi disampaikan penyidik betul secara ekonomi. Baru sekian tahun saja kita sudah melihat ya berbagai keuntungan yang mereka dapatkan. Tentu yang lain pun harus diungkap sejauh mana peran-peran dan keuntungan apa lagi yang didapatkan. Ini setimpal sepakat saya di Undang-Undang 35 2014 maksimal 12 tahun. Mari silakan kepolisian melihat di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, itu angkanya berapa. Tetapi kami menjunjung tinggi harkat dan martabat anak sesuai dengan apa yang mereka derita seumur hidupnya. Apalagi viralitas ini menjadi rekam jejak media bagi hidup mereka. Mereka akan jadi lurah, akan jadi camat dan lain sebagainya teman-teman di masa yang akan datang. Tapi ada rekam media yang sangat memprihatinkan ini. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana mentalitas anak-anak kita di masa yang akan datang? Ini tentu yang menjadi pertimbangan sehingga saya mendukung untuk maksimal 12 tahun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih. Itu dulu Mas Igor. Siap, terima kasih Ibu. Bentar, dari sini dulu ya. Silakan Mas. Izin Pak, kembali kepada pelaku Pak. Itu kan video 2010 Pak ya, banyaknya Pak totalnya. Pelaku ini dengan keterbatasan ekonomi, apakah ada dorongan dari pihak keluarga atau pihak keluarga mengetahui sehingga dia melakukan hal seperti itu? Yang pertama itu. Yang kedua Pak, tadi pelaku belanja sendiri dengan Twitter yang lain, akun-akun yang lain. Apakah sudah ada tindakan terhadap akun-akun tersebut? Apakah sudah ada searching atau ada keterkaitan dengan pelaku yang lainnya? Karena kan dia melakukan itu karena dia belanja sendiri, berarti kan sudah ada video yang didistribusikan sebelumnya gitu Pak. Terima kasih. Baik. Penyidik ya. Pak Kanit. Jadi mohon izin, pelaku sendiri ini dia adalah anak tunggal dari keluarganya. Jadi dia bekerja sampingan sebagai penjaga warung. Bapaknya sedang sakit, ibunya juga tidak mengetahui kegiatan yang bersangkutan. Dia sebelumnya sering mengupload game-game yang dia mainkan, PUBG segala macam, diupload di YouTube, dan dia merasa, oh dari sini saya bisa dapat keuntungan. Baru dia cari konten-konten dewasa dan konten-konten dewasa yang bersifat anak-anak, dia cari, di download, dia upload lagi di akunnya dia, dan dia mendapatkan keuntungan seperti itu. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, upload. Tindakan penyidik terhadap kegiatan yang dari akun Twitter tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan Twitter. Kami dari Subdit Cyber sangat bagus berhubungan dengan Meta, Instagram, Facebook dan Twitter. Kami sudah berkoordinasi untuk men-take down akun tersebut. Demikian. Mas, jelas ya? Silakan. Tadi dijelaskan bahwa korban-korban ini kan usia di bawah 18 tahun ke bawah ya. Anak, ya. Usia anak di 18 tahun ke bawah. Kemudian korban juga itu berasal dari beberapa negara tetangga. Apakah kepolisian sudah mendeteksi bahwa korban-korban ini dari negara mana saja? Kemudian bagaimana Polda Metro Jaya bisa memastikan bahwa tersangka lain selain BY ini bisa diseret di sini? Karena ini otomatis bukan kerja dia sendiri kalau misalnya dia bisa menghasilkan video-video itu dari beragam akun media sosial. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi untuk para korban ini memang kita klasifikasikan kepada dua, yaitu pertama itu yang berasal dari Indonesia, dari negara Indonesia, kemudian yang berasal ada juga yang berasal dari negara asing. Negara asingnya ada beberapa, yaitu dari, kalau kami tidak salah itu dari Cina, kemudian dari Taiwan dan juga dari Singapura beberapanya. Tapi ini karena memang video yang kami temukan cukup banyak, kami mohon waktu untuk kita melakukan proses pendalaman dan kami pastikan bahwa penyidikan ini akan terus berlanjut. Jadi setiap video, terutama mungkin yang berasal dulu dari Indonesia, akan kita cek itu dari mana video tersebut berasal, siapa yang membuat video tersebut, dan kami akan juga tetap melakukan proses penyelidikan. Kemudian untuk yang sifatnya itu video dari asing, kita juga pasti akan menjalin kerjasama dengan kepolisian-kepolisian asing, mungkin nanti melalui Divisi Hubungan Internasional Polri, ataupun melalui kerjasama dengan seperti yang disampaikan Kanit saya tadi dari Instagram, dari Twitter, dari Meta dan Facebook, untuk mengetahui akun-akunnya, kemudian kita telusuri jejak digitalnya untuk dapat nanti kita petakan
siapa kira-kira yang telah pertama kali mengupload video ini. Nanti untuk update perkembangannya, misalnya nanti akan kami infokan kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Cukup Mas? Ada lagi? Cukup ya, satu lagi terakhir penutup. Patroli siber, ayo kami mengajak sama-sama. Patroli siber itu juga untuk melindungi generasi muda, sumber daya manusia Indonesia. Mari sama-sama kita laksanakan patroli siber ya. Hakikatnya patroli siber itu seolah-olah Polda Metro saja, tapi kami mengajak masyarakat juga bijak bermedsos ya, kasih informasi supaya lebih cepat. Kalau yang patroli lebih banyak kan informasi lebih banyak, akan lebih banyak yang kita ungkap.